Beri mana, diberi apa? Diberi segala sesuatunya. Kebutuhan hidup mereka 40 tahun sepatu tidak rusak, 40 tahun baju tidak rusak. Ada penyertaan Tuhan. Sekarang kan kalau kita perhatikan, kenapa bangsa Israel itu keturunan pertama nggak sampai kita ada perjanjian? Hanya keturunan kedua ya. Nah, sama dengan kita. Ketika kita menghadapi persoalan di proses Tuhan, kita percaya, kita walaupun apa sampai kita ujung aja, kita tetap di proses Tuhan. Karena dari proses itulah kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Dari proses itu kita tahu ada mujizat Tuhan. Amin. Tanpa proses kita mungkin sombong. Segala sesuatu sudah dikerjakan berhasil. Ya kita nggak akan ingat Tuhan. Ya Tuhan bisa memberi kita persoalan masalah, tapi permasalahan yang kita hadapi tetap semampu kita. Mungkin kita berpikir, kenapa sih Allah berhasil dari saya? Padahal sama pekerjaan. Tapi dia bisa naik jabatan, kenapa? Karena dia lebih setia daripada Tuhan. Kenapa? Di dalam pekerjaannya, dia tahu Tuhan menempatkan aku di tempat ini. Dan dari sini akan turun berkat dari Tuhan. Akhirnya dalam bekerja, dia tetap setia. Bukan setia masalah kepada pimpinan, karena pimpinan itu kan mewakili Tuhan juga. Terkadang karena kita tidak setia, kita lebih banyak sirik. Akhirnya kita malas, saya capek, dia juga naik jabatan. Akhirnya makin lemah. Ujungnya apa? Maaf, mulai besok Bapak berhenti bekerja. Kita marah pada Tuhan. Padahal persoalan yang ada dalam hidup kita ini dari mana sumbernya? Pertama dari kita. Seperti tadi, kita sakit hati kepada orang, kita tidak mengampuni, kita benci sampai gak tidur, terkutuk sampai gak tidur. Yang dibenci tidur ngorok, enak tidurnya. Kita tersisa batin, ujungnya apa? Sakit penyakit datang. Sekarang kita juga harus pikirkan, kenapa ada sakit penyakit juga? Saya percaya kita buat dalam Tuhan. Makanya jemaat kita saya puji Tuhan ya. Enggak ada yang kena corona. Ada 2 hari 3 hari sembuh. Itu bukan itu sesuatu mujizat. Bukan kita katakan kita hebat sama corona. Artinya ada mujizat Tuhan turun atas kita semua. Amin. Berarti ada pemeliharaan Tuhan kepada hidup kita. Cuma jangan kita mengatakan tadi antara kebutuhan dan keinginan tadi. Secara kebutuhan ada yang kelaparan. Waktu baru udah pernah nanya, ada yang kelaparan? Tidak ada. Semua orang-orang diberkati. Amin. Tapi kalau keinginan, ya tetap kekurangan, tidak tahu bersyukur. Kita tidak merasakan pemeliharaan Tuhan karena kita tidak bersyukur. Maka dibilang satu suara yang 5 ayat 8 bersama dengan bersyukur dalam segala hal kita harus bersyukur. Sama contoh gini, sekarang kita hanya bersyukur mengucapkan aja. Contoh ya, apakah saya diberkati Tuhan? Nah, saya juga berduka di mana? Contoh, layak saya 10.000 seban 2.000 berubah apa ini? Layak. Apakah itu ungkapan syukur itu layak kan? Terkadang ungkapan syukur ini hanya dalam kata-kata. Oke, nggak usah saya. Anak saya layak nggak dia 2.000? Kan belum bekerja, masih dibiayai, kehidupannya semua kita tanggung, kan orang tua. Tetapi ketika saya mengajarkan, udahlah, sikat, pesen bambu 2.000 aja. Artinya saya mengajarkan anak saya tidak bersyukur. Itu saya pribadi dan malam berenung. Apakah saya merasakan pemeliharaan Tuhan itu? Karena aku bukan bersyukur itu agak susah diartikan. Ya, saya kan sudah melayani Tuhan. Saya jadi WR, saya jadi singer, saya jadi pengkhotbah. Ya udah, persembahan juga udah ngertilah Tuhan kan saya udah melayani
Padahal Tuhan minta yang terbaik. Semua sebetulnya kita melayani dan harta kita juga kita sebagai kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Semua anak kita, kalau saya bilang, kamu kan masih sekolah, kamu belum bekerja, punya penghasilan, ya setidaknya kasih persembahannya. Yang berdosa, yang nggak tahu kita sungguh siapa? Ya saya, sebagai orang tua. Anak dididik. Puji Tuhan dia besok sudah menjadi dewasa, dia ingat saya tetap harus bersyukur. Saya orang diberkati Tuhan melalui orang tua saya. Berkat itu tak datang langsung, terkadang berkat itu melalui orang lain, bisa melalui gereja, bisa melalui konser, bisa melalui pribadi. Tapi tetap berkat itu tidak akan kita rasakan kalau kita dikuasai oleh keinginan, bukan dikuasai oleh kebutuhan. Karena dikatakan sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Di Matius 6 ayat 2, sedangkan burung di udara dipelihara Tuhan, sama dengan raja wali Tuhan. Raja wali bertelur. Nah, setelah menetas, sarangnya itu langsung digoyang itu setelah burungnya mau belajar terbang anaknya, langsung dibuang itu. Sarangnya dijungkir balikkan karena jantung belum bisa terbang, datang burung raja wali burungnya ditangkap, naikkan lagi sampai anaknya belajar. Artinya betapa kejamnya raja wali itu sama anak yang mendidik kekerasan itu. Tapi dididik untuk menjadi kuat, biar bisa terbang, biar bisa menghadapi persoalan kehidupannya. Sama seperti kita. Sekarang kita kan sayangnya sama anak kan. Udah, kalau cengeng gini kan, mana? Ini jaga-jaga, biar diam. Ya banyak. Nih, biar diam. Apalagi kita lagi asik murumpi kan, kurang. Lagi, yang penting kita biar ngurung diri. Anak dimanja. Sekarang kita kesal sama anak. Kenapa kamu begini? Anak orang tahu bersyukur. Ya kita mendidik sendiri. Kita nggak mengajarkan dia juga untuk bersyukur. Hati-hati. Kalau jajan banyak, nanti kamu nggak sekolah. Kemampuan orang tua tahu loh. Kayak saya, anak saya biasanya ini gak pernah jajan. Pokoknya pagi sarapan, siang makan siang, malam 3 kali sehari wajib makan dari kecil. Ya gimana orang sakit penyakit? Kalau misalnya ada kan di sekolah keracunan makanan, nggak semua mati, nggak semua sakit. Ada yang sehat, ada yang muntah-muntah. Kenapa? Sudah kenyang dulu. Ketika ada masuk entah racun, entah virus, udah ada yang membela tubuh. Sekarang ya orang tua kan nggak mau sarapan, ya udah kasih jajan aja, karena merasa kasih sayang tadi terkadang kita nggak memikirkan Tuhan juga berbuat sama kita seperti kita juga. Nggak ada orang tua yang memberikan ular kalau meminta roti. Artinya apapun yang kita minta Tuhan bisa siapkan, tetapi dia tahu kapan tiba, kapan saatnya. Dan Tuhan tidak pernah berjanji kamu ketika ikut saya, ketika kamu percaya ada pemeliharaan, ketika kamu dapat berkat kamu menjadi kaya. Orang pikir manusia kan orang yang berkati orang kaya. Benarkah orang kaya yang diberkati juga? Belum tentu. Mungkin dia bisa suka cita kita yang sederhana ini. Orang kaya, apalagi pandemi ini ya. Yang kemarin tagihan rumah yang besar masih bisa bayar. Masuk pandemi, penghasilan ya termasuk saya. Termasuk saya. Penghasilan setengah hilang.
angsuran nggak terbayar. Yang disalahkan, sekarang kita salahkan kita nggak pernah berhenti. Ya ini karena saya kurang bersyukur. Saya sendiri berpikir ini karena saya dikuasai oleh keinginan saya. Andai kan saya nggak kredit, saat ini saya nggak susah. Mungkin syukur saya itu lebih besar lagi karena nggak ada beban. Karena nggak dikuasai keinginan tersebut lagi. Untuk ke Medan bisa tak ada bis, bisa, tapi tidak paksakan. Karena saya mau pulang ke Medan, saya harus beli mobil. Angsuran pusat belakang ini. Oke, dulu bisa bayar, ternyata tarifnya turun. Kita salahkan Tuhan. Apakah Tuhan nggak ada yang melihara kita? Saya percaya kepada hari ini kita untuk lebih mengenal lagi, untuk mengetahui lagi, untuk menerima, mengetahui buat apa Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Yusuf dipelihara, orang yang di padang gurun juga dipelihara. Elia di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 ya. Ketika musim banjir tiba, dia disuruh ke Sungai Kerit. Sungai Kerit kan kecil. Kenapa nggak Sungai Yordan? Karena kebutuhan satu orang. Burung gagak mengirim makanan. Kenapa burung gagak pemakan daging mengirim daging kepada Elia? Kenapa nggak burung rajawali, burung yang lebih besar? Karena yang dipenuhi kebutuhan satu orang. Tuhan bukan nggak bisa memberikan yang lebih besar kepada nabinya, tapi Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Di padang gurun juga Tuhan memberikan sesuai kebutuhan. Makanya dalam doa Bapa kami, apa katanya? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Berikan kami pada hari ini makanan secukupnya. Bukan dibilang berikan kami pada hari ini makanan sebanyak-banyaknya. Sampai 1 bulan lagi baru berdoa. Ya dong. Kan dari beri sebulan, berarti sebulan lagi kita berdoa. Tuhan ingin kita ingat kepadanya, Tuhan ingin kita berseru-seru kepadanya. Kebutuhan kita akan disiapkan. Tapi pertanyaannya, kenapa dulu Bapak kami pada siang hari sebenarnya? Harusnya 2 pagi. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukup. Kan nggak mungkin siang doa, pasti dari pagi. Minta penyertaan kebutuhan itu dalam tempat. Pernah nggak kita merenungkan itu doa Bapak kami? Apakah karena doa hafalan? Doa Bapak kami ini banyaknya karena hafalan, tidak membayangkan, mengimani apa yang tertulis. Dia bilang jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berarti kita jadikan bumi ini seperti surga. Kebutuhan di surga apa? Cuma bersuka cita, Tuhan roh. Kalau dia bilang, Tuhan berikanlah kami makanan sebanyak-banyaknya. Itu bukan doa Bapak kami, jadi doa Bapak kamu kata ada kata soal pendeta, doa Bapak kamu itu bukan doa Bapak kami lagi katanya. Pemeliharaan Tuhan hanya dapat kita terima ketika kita tahu bersyukur. Amin. Amin. Pemeliharaan Tuhan hanya kita dapat rasakan ketika kita tahu mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Ketika kita tahu kebutuhan saya adalah menyekolahkan anak, ya kebutuhan hidup saya udah pasti ya. Saya percaya orang tua yang di BPBK ada adanya pengangguran dan sekolah, yang putus sekolah. Biar gimana juga pernah hidup dia. Mungkin ada kita yang HP kurang aduh, anaknya masuk SMP. Aduh, biaya sekian. Pada saat tiba waktunya, kita nggak tahu uangnya dari mana. Amin. Betul? Pada saat tiba waktunya, masuk SMA. Aduh, belum baju dinas, belum ini, belum itu. Dan pada saat waktunya masuk SMA, kita nggak tahu dananya dari mana. Tahu? 3 tahun sebelumnya. Itu gimana ini? Nanti kalau udah SMA ini gimana?
mau SMP di mana? Baju dinas, kebutuhan, buku-buku sekolah. Makanya dia bilang, jangan khawatir, jangan takut. Jangan kita lebih takut sama corona, karena corona kita jadi gak bekerja. Katanya jangan berkerumun. Akhirnya kita batas waktu kita. Daripada mati, lebih bagus saya di rumah. Kalau ada pekerjaan kita, wah, minta kecintaan Tuhan. Saya percaya corona gak akan datang kalau tidak minta kecintaan Tuhan. Dan memang itu apalagi untuk kebutuhan kita, bukan untuk keinginan ya, untuk kebutuhan kita. Ada penyertaan Tuhan yang akan kita terima. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu, saya mengasihi Yesus, saya mengasihi Tuhan, tapi kita lebih banyak menuntut Tuhan adil. Aku mengasihi Engkau Yesus. Wah, ini ada lagunya. Hafal. Tapi benarkah kita mengasihi Yesus? Apakah kita sudah kecewa sama Tuhan? Adakah kita kecewa sama Tuhan? Saya percaya jemaat ini dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita tidak ada kecewa dengan Tuhan. Amin. Dan ketika kita kuat dengan Tuhan, persoalan pada masalah apapun yang kita hadapi, kita akan bisa terobos. Karena kita percaya ada penyertaan Tuhan. Amin. Misalnya di Jakarta ini ada orang pengangguran 5 tahun. Orang tua nggak mau tahu ya, nggak peduli misalnya. Ada ya Jakarta Bekasi sekarang ini 5 tahun kan. Tapi waktu dengar ada kayak pakai kelaparan. Kita tahu dari mana aja Tuhan dia bisa hidup, bisa makan. Kadang hal sekecil itu kita nggak menyadari. Memang pas makan karena masih menganggur, udah melamar kerja sana sini nggak terima. Orang tua butuh kirim duit. Ya saya mau katakan ini, ketika kita malam Tuhan, mari kita mulai dari yang terkecil yang diberkati Tuhan. Mari kita bersyukur agar kita tahu dan agar kita rasakan bahwa Tuhan telah memberkati kita. Amin. Dan ucapan syukur itu jangan hanya kata-kata, dia harus dengan tindakan. Sudah cukup, saya jadi singgah, sudah cukup, saya jadi pengkhotbah, udahlah, persembahan sudah cukup 2.000. Wah itu konyol. Berarti cuma apa? Hati yang sembuh. Ini kan duitku, ini kan hartaku. Memang harta dibawa mati nih. Ada nggak hartanya dibawa mati? Nggak ada kan? Dan kita lanjutkan lagi. Yaitu bagi mereka yang terpanggil, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah kita orang-orang terpanggil? Amin. Orang terpanggil. Kenapa Tuhan memanggil kita dalam gereja ini untuk melayani Tuhan? Agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya harus beda dong. Kalau udah melayanan, udah jadi WL, sehingga jadi berkhotbah, harus beda dong dari orang yang tak melayani. Kenapa? Kita udah semakin dekat sama Tuhan, semakin diproses, semakin tahu, semakin mengerti firman. Atau juga yang nggak gereja juga, yang nggak melayani juga diberkati kok jadi orang kaya. Benar, mereka jadi orang kaya. Tapi mau pertanyaannya, apakah mereka merasakan berkat dari Tuhan? Apakah mereka bersuka cita dibandingkan dengan kita? Walau hidup sederhana, tapi ada sukacita dari surga. Apakah berkat itu hanya sebatas berkat jasmani? Kita butuh berkat mana sebetulnya yang kita utamakan? Kita butuh apa? Berkat surgawi, berkat roh. Karena itulah kebutuhan kita.
penting hatiku dulu. Tapi jangan udah penting hatiku itu tidak bekerja Bapak Ibu ya. Bukan ada juga yang apa? Kalau kata orang Batak itu berbilung katanya kan. Wah hafal itu orang kita. Tapi nggak mau bekerja. Seperti pada burung kan. Apa kata Pastor Israel? Di Mesir kami merasakan daging dengan sekenyang-kenyangnya, tetapi di padang gurun ini mau kamu bawa saya kami ke alam maut. Mungkin kita udah bayar Tuhan, tapi kita tadi udah diproses Tuhan, tapi kita masih bersungguh-sungguh. Saya percaya jemaat kita tidak ada yang mau bersungguh-sungguh. Amin. Saya percaya jemaat kita orang-orang yang diberkati surgawi. Amin. Amin. Ketika kita merasa berkat surgawi, hari melayani karena kita adalah orang-orang terpanggil. Udah, saya cukup jemaat. Tuhan pernah bilang begitu. Matius 28 ayat 2. Matius ya, Matius 28 ayat 18-19. Pergilah jadikan bangsa semua murid. Belum berangkat ke surga. Amanat agung pesan terakhir dari Yesus. Sama kalau orang tua kita mau meninggal, semua kumpul. Apa pesan terakhirnya? Dan Yesus mau ke surga, pesan terakhirnya apa? Berarti kita adalah orang terpanggil dan saya percaya kita siap orang di sini siap melayani Tuhan. Amin. Ketika kita melayani Tuhan, kita akan merasakan lebih dalam dan lebih dalam lagi betapa Tuhan sudah memelihara kita. Mungkin kita banyak teriak ya. Ya ada coba di sini yang bilang juga teriak. Tapi saya lihat ya kebetulan tetap aja jalan. Yang penting jangan dikuasai pikiran kita. Jangan dikuasai oleh khawatir dan kecewa. Kita percaya ada penyertaan Tuhan itu. Itu intinya saya lihat di sini. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan ketika kita orang yang terpanggil itu adalah rencana Allah. Artinya saya dibawa sini bukan karena saya keinginan saya, bukan karena keinginan saya percaya sih. Tapi saya percaya ada rencana Allah buat saya untuk jadi lebih terbaik lagi. Amin. Dan saya mau Bapak Ibu juga berdiri di sini. Kita harus percaya ada rencana Allah. Amin. Mau jadi WL, mau jadi sini, ada rencana Allah buat kita semua. Amin. Kita harus menjaga diri. Ladang-ladang sudah pada menguning, pekerja sedikit. Artinya kata Yesus apa? Mari kita semua melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Percaya. Makanya dalam ibadah ini dari malam saya banyak merenung. Jadi protes ajaran itu Pak. Jangan cukup banyak. Yakin lain. Saya dapatkan keluar tadi malam saya dapat. Tapi ya saya percaya ini juga dari perenungan saya juga. Apa yang saya rasakan, ini saya kira ada pesan-pesan Tuhan juga dari semua ini. Dan saya juga percaya ada rencana Allah yang terbaik bagi kita semua. Amin. Mari kita berdiri.
Kami percaya Tuhan,